Pemirsa, kesal suami tak mau mudik, seorang ibu di Rokan Hilir Riau memberi anak tirinya kopi kemasan yang dicampur racun tikus. Akibatnya sang anak yang berusia 11 tahun mengalami kejang-kejang dan harus dirawat di rumah sakit. Video ini beredar luas di media sosial. Dinarasikan seorang anak laki-laki berusia 11 tahun di Kabupaten Rokan Hilir Riau kejang-kejang usai meminum kopi susu kemasan yang diberikan ibu tirinya. Ternyata kopi itu dicampur racun tikus oleh pelaku. Pelaku Riwanti, 36 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Bujut. Terungkap, pelaku melakukan tindakan kejam tersebut lantaran kesal pada suaminya yang menolak diajak mudik saat Lebaran lalu. Menurut pengakuan pelaku, selama menikah dengan ayah korban selama 4 tahun 2 bulan, ia juga pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karena merasa sakit hati dengan bapak korban, dalam hal ini suami tersangka inisial R. Ini yang menjadi motif yang dilakukan untuk melakukan ataupun meracuni korban atas nama Bayaki alias Ibai. Dan ini perlu kami dalami apakah ada motif lain yang... Atas perbuatannya, Riwanti dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Sementara itu, korban dibawa ke rumah sakit oleh pamannya untuk mendapat pertolongan. Effendi Rusli, Kabupaten Rokan Hilir Riau. Untuk membahas kasus ini lebih dalam, kami telah terhubung dengan Kapolsek Bujut AKP Tri Adiatmika. Selamat sore, Pak Tri. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Tri, saya ingin tanya terlebih dahulu bagaimana kondisi korban saat ini? Untuk sampai saat ini, kondisi korban dari kemarin sudah kami ambil keterangan dalam kondisi stabil. Dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan, korban bisa menjawab pertanyaan penyidik secara tegas dan lugas tanpa ada terkendala apapun. Demikian, Mbak. Apakah korban masih dirawat di rumah sakit, Pak, atau sudah bisa kembali ke rumah? Untuk korban sudah keluar dari rumah sakit, kemarin sudah kami ambil keterangan di Mapolsek Bujut dan untuk korban sudah memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada penyidik. Demikian. Baik, lalu berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, apakah motif memberi racun pada minuman korban murni karena kesal kepada ayah korban, yaitu karena seorang tidak mau diajak pulang kampung, atau apakah ada motif lain, Pak? Untuk sementara, Bu, pengakuan dari tersangka inisial R setelah kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, pengakuan dari tersangka merasa kesal dengan ayah korban yang mana pada saat Lebaran tidak mau mudik bersama dengan tersangka R. Demikian, Mbak. Artinya kekesalan ini sudah cukup lama, Pak Tri. Apakah artinya aksi ini direncanakan sebelumnya oleh tersangka? Memang pengakuan dari korban, pengakuan dari tersangka inisial R memang sudah lama kesal terhadap ayah korban, yang mana ayah korban tersebut lebih memperhatikan korban daripada tersangka inisial R dalam memperhatikan kehidupan dalam sehari-harian. Begitu, Mbak. Antara tersangka dengan ayah korban ini sudah menikah berapa lama, Pak? Kalau pengakuan dari korban lebih kurang 4 tahun, Mbak. Sudah berumah tangga. Lalu apakah benar antara tersangka dan suaminya sering terlibat cekcok, bahkan tersangka mengaku kerap mendapat KDRT? Kalau menurut pengakuan tersangka, Pak, kepada kami memang sering terjadi cekcok yang sifatnya mungkin kecil-kecilan. Namun kalau untuk pemukulan maupun mungkin ada KDRT-nya, kami perlu pendalaman karena pada saat kami pun mengecek tersangka, di tubuh tersangka pun tidak ada bekas lebam ataupun luka-luka maupun informasi yang kami terima dari pihak tetangga dan laporan yang masuk kepada kami pun sampai saat ini tidak ada terkait dengan KDRT yang dialami oleh tersangka inisial R. Demikian, Mbak. Baik, sejauh ini belum ada kesaksian yang menguatkan KDRT yang dialami oleh tersangka. Lalu pada saat kejadian tersangka meracuni anak tirinya, apakah ada saksi mata, Pak, yang melihat kejadian tersebut? Kalau untuk saksi mata tidak ada, cuma setelah tersangka diantar ke rumah pamannya yang sebagai pelapor, istri pelapor melihat korban sudah kejang-kejang di rumah atau di depan teras
yang terdapat di TKP. Demikian, Pak. Siapa artinya Pak yang merekam video yang viral ini Pak pada saat korban diracuni? Yang melakukan perekaman ini adalah paman atau dari pihak keluarga ayah korban. Dalam hal ini suami dari tersangka inisial R. Demikian, Mbak. Ini memang tersangka dan suaminya tinggal bersama dengan paman korban Pak atau seperti apa? Tidak, Mbak, karena kalau untuk tersangka inisial R bersama dengan ayah korban itu tinggal satu rumah. Namun pada saat kejadian ayah korban menyuruh tersangka inisial R untuk mengantarkan ke rumah paman korban. Demikian. Jadi peristiwa meracuninya ini terjadi di rumah paman korban, Pak Kapolsek? Betul, Mbak, yaitu di Dusun Sibuang 3, RT 02 RW 02, Kepenghuluan Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Demikian, Mbak. Oke. Pak Tri, di awal tadi Anda mengatakan korban kondisinya sudah stabil dan sudah bisa memberikan keterangan kepada polisi. Apa saja Pak fakta-fakta yang bisa diungkap oleh korban? Apakah mungkin sebelum ini ia juga pernah menerima kekerasan serupa dari ibunya? Dari pengakuan korban kepada pihak penyidik, selama ini korban tidak pernah dilakukan ataupun menerima ataupun tindakan yang sifatnya KDRT oleh tersangka inisial R. Demikian, Mbak. Pada saat akan memberi kopi yang dicampur dengan racun tersebut, apa yang disampaikan oleh ibu tiri korban kepadanya? Ini tersangka ataupun inisial R yang sebagaimana merupakan ibu tiri dari korban tidak ada menyampaikan kata-kata apapun, hanya menyuruh minum karena sudah melalui perjalanan yang cukup jauh. Demikian, Mbak. Oke, untuk racun tikus yang digunakan tersangka ini apakah sengaja dibeli untuk meracuni anak tirinya atau memang spontan dilakukan pada saat berada di rumah paman korban, Pak? Kalau pengakuan dari tersangka, Mbak, memang sengaja dibeli untuk meracuni, yaitu merek Timek. Namun kalau untuk kegunaan yang lain kami belum mendalami apakah memang ada digunakan untuk perbuatan lain ataupun digunakan untuk meracun tikus ataupun yang lainnya, Mbak. Demikian, Mbak. Tersangka apakah bermaksud untuk melakukan pembunuhan, menghilangkan nyawa korban atau hanya sebatas meluapkan kekesalannya? Seperti apa, Pak Tri? Untuk pengakuan dari tersangka inisial R memang sudah ada niat dari tersangka untuk menghilangkan nyawa dari korban karena merasa kesal terhadap ayah kandung dari korban inisial B alias I, yang mana perhatian ayah korban terhadap tersangka inisial R ini berkurang karena dengan adanya korban yang masih bersamaan dengan ayah korban. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya Kapolsek Pujut AKP Tri Adiatmika sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.